Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahuddin, guru mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 Madrasah Tsanawiyah Al-Ihya Kaduronyok. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari pelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 Madrasah Tsanawiyah semester ganjil bab 1 tentang hukum bacaan mad. Baiklah, untuk kompetensi dasar kali ini yaitu 1.1 mengamalkan membaca Al-Quran sesuai kaidah ilmu tajwid. 2.1 menjalankan sikap teliti dalam bertindak dan berperilaku. 3.1 memahami ketentuan hukum bacaan mad arid li sukun. 4.1 mempraktikkan hukum bacaan mad arid li sukun dalam Al-Quran surah pendek pilihan. Dan selanjutnya yaitu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menjelaskan pengertian mad arid li sukun. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri hukum bacaan mad arid li sukun. Yang ketiga, menyimpulkan cara membaca mad arid li sukun. Dan yang keempat, mempraktikkan hukum bacaan mad arid li sukun dalam Al-Quran surah pilihan pendek. Itulah tujuan pembelajarannya. Baiklah, untuk selanjutnya kita langsung ke peta konsepnya, yaitu tentang hukum bacaan mad arid li sukun. Yang pertama, pengertian mad arid li sukun menurut bahasa. Yang kedua, pengertian mad arid li sukun secara istilah. Yang ketiga, penjelasan tentang mad arid li sukun. Yang keempat, penerapannya dalam Al-Quran surah pendek pilihan. Baiklah, sebelum kita membahas mengenai hukum bacaan mad arid li sukun, terlebih dahulu kita mengulang sedikit ke materi pembahasan sebelumnya, yaitu tentang pengertian mad itu sendiri. Perlu diketahui bahwa hukum mad merupakan salah satu bagian dari ilmu tajwid yang perlu kita pelajari dan kita pahami di dalam membaca Al-Quran, agar bacaan kita terhindar dari kesalahan-kesalahan. Baiklah, sekilas kita akan membahas mengenai pengertian mad terlebih dahulu. Mad menurut bahasa atau secara etimologi artinya yaitu panjang atau az-ziyadah, yang artinya menambah. Sedangkan menurut istilah atau secara terminologi, mad yaitu memanjangkan suara dengan suatu huruf di antara huruf-huruf mad. Huruf mad itu ada 3, yaitu alif, ya, dan wawu. Dari definisi atau pengertian mad tersebut, mad terbagi menjadi 2 macam, yaitu 1 mad tabi'i atau mad asli, 2 mad far'i atau cabang. Mad tabi'i itu sendiri pengertiannya terbagi 3. Yang pertama yaitu mad tabi'i alif. Al-alifus sakinatu maftuhum ma qablaha. Artinya, setiap alif mati yang huruf sebelumnya difathahkan. Yang kedua yaitu mad tabi'i waw. Al-wawus sakinatu madmumu ma qablaha.
Setiap wawu mati yang huruf sebelumnya itu didhamahkan. Dan yang ketiga yaitu mad tabi'i ya, al-ya'us sakinatu maksurum ma qablaha. Setiap ya mati yang huruf sebelumnya dikasrahkan. Itulah definisi atau pengertian dari mad tabi'i. Yang mana mad tabi'i ini merupakan cikal bakal adanya mad far'i atau mad cabang yang berjumlah 14. Kita hanya akan membahas satu bagian dari mad far'i, yaitu tentang hukum bacaan mad arid li sukun. Mad arid li sukun menurut bahasa itu terbagi ke dalam 3 kata, yaitu mad artinya panjang, arid artinya baru atau tiba-tiba, dan sukun artinya berhenti atau mati. Sedangkan menurut istilah mad arid li sukun yaitu bacaan panjang yang terjadi apabila ada bacaan mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup sesudahnya yang dibaca waqaf atau berhenti. Baik berhentinya itu di akhir ayat ataupun di tengah ayat. Cara membaca mad arid li sukun yaitu bisa dibaca 2 harokat atau 1 alif yang disebut dengan qasr, kemudian bisa dibaca 4 harokat atau 2 alif yang disebut dengan tawasut, dan juga bisa dibaca 6 harokat atau 3 alif yang disebut dengan tul. Contoh bacaan mad arid li sukun adalah sebagai berikut. Yang pertama, saat bacaan mad tabi'i alif bertemu dengan huruf hidup, yaitu seperti pada ayat Qul a'udzu birabbin nas. Yang menjadi hukum bacaan mad arid li sukun pada ayat tersebut yaitu kata an-nas. Karena pada kata an-nas itu terdapat bacaan mad tabi'i atau mad asli, yaitu alif sukun atau mati yang sesudahnya menghadapi huruf hidup, yaitu huruf sin, yang kemudian diberhentikan atau diwakafkan, sehingga dapat dibaca sebagai berikut. Saat dibaca 2 harokat, yaitu an-nas, 2 ketukan atau 1 alif. Saat dibaca 4 harokat, an-nas, 4 ketukan atau 2 alif. Dan saat dibaca 6 harokat, an-nas, 6 ketukan atau 3 alif. Kemudian yang kedua yaitu ketika bacaan mad tabi'i ya yang bertemu dengan huruf hidup sesudahnya yang dibaca waqaf, seperti pada ayat berikut ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang menjadi hukum bacaan mad arid li sukun pada ayat tersebut yaitu pada kata nasta'in. Karena pada kata tersebut itu terdapat bacaan mad tabi'i yaitu ya sukun yang sesudahnya menghadapi huruf hidup yaitu huruf nun. Kemudian diberhentikan
atau diwakafkan, sehingga dapat dibaca sebagai berikut. Saat dibaca 2 harokat, nasta'in, yaitu 2 ketukan atau 1 alif. Saat dibaca 4 harokat, nasta'in, 4 ketukan atau 2 alif. Dan saat dibaca 6 harokat, nasta'in, 6 ketukan atau 3 alif. Kemudian yang ketiga, yaitu ketika bacaan mad tabi'i wawu yang bertemu dengan huruf hidup sesudahnya yang dibaca waqaf, seperti pada ayat berikut ini. La a'budu ma ta'budun. Yang menjadi hukum bacaan mad arid lisukun pada ayat tersebut yaitu pada kata ta'budun. Karena pada kata tersebut itu terdapat bacaan mad tabi'i yaitu wawu sukun yang sesudahnya menghadapi huruf hidup yaitu huruf nun yang kemudian diberhentikan atau diwakafkan sehingga dapat dibaca sebagai berikut. Saat dibaca 2 harokat, ta'budun, yaitu 2 ketukan atau 1 alif. Saat dibaca 4 harokat, ta'budun, 4 ketukan atau 2 alif. Dan saat dibaca 6 harokat, yaitu ta'budun, 6 ketukan atau 3 alif. Itulah penjelasan mengenai hukum bacaan mad arid lisukun. Demikianlah pembahasan materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi kita semua dalam mempelajari bacaan Al-Quran. Karena Al-Quran itu merupakan pedoman bagi kita agar kita bisa selamat dunia dan akhirat. Maka terapkanlah ilmu tajwid ketika kita membaca Al-Quran agar bacaan Al-Quran kita fasih dan benar. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.